Kami kalau makan beli satu misalkan dok-dok gitu ya, satu mie, kami pecah jadi 2, kami makan bersama-sama dengan nasi, dan kami nggak malu sama sekali. Ya, puji Tuhan, karena saya sudah dipulihkan bahwa buat saya bahwa ketika orang misalkan datang bahwa dia punya segala-galanya, buat saya pertandingan kita beda kok. Nah, itu kita beda. Itu kuncinya itu. Ya kan? Nah, setiap orang itu punya dark side, sisi gelap. Itu setuju. Ya. Cuman munculnya beda-beda. Ada. Ya, munculnya beda-beda. Alternate version ya. kalau bahasanya. Tapi dark side ini kuncinya cuma satu. Selama dia nggak mau terbuka dan tidak dibereskan, maka akan menjadi dark side selamanya. Jadi cara menghilangkan dark side itu adalah kita harus berani terbuka. Kalau kita ketemu, nah orang-orang yang tadi menolak itu adalah orang-orang yang tinggal kita menunggu aja bahwa sebetulnya inilah dark side-nya dia yang disebabkan karena yang lalu, dan dia tidak pernah mau terbuka bahwa ini kelemahanku. Tapi percaya atau tidak, karena munculnya quarter life crisis, half life crisis, sandwich generation, itu juga dialami generasi yang atas. Tapi karena itu tidak diungkapkan, itu tidak jadi masalah gini. Nggak jadi excuse. Belum ada sebutannya aja gitu. Karena tidak diungkapkan itu. Iya. Memangnya kita ini, usia kita ini dari 0 10 langsung 50. Nah itu kan. Iya. Kita kan juga ngalami yang namanya quarter life crisis 25 tahun, masa di mana. Kita juga ngalami. Tapi karena dulu kita tidak tahu apa-apa bahwa itu adalah natural kita lewati. Aman, kita tidak permasalahkan. Jadi terlalu alay ya Pak sekarang. Karena itu maka dia excuse gitu kan. Oh, saya ini quarter life crisis, tolong dimaklumi. Saya ini sandwich generation loh, di mana orang tua saya menuntut ini dan semua menuntut. Saya pikir memangnya kamu doang? Aku juga ngalami dulu, cuma aku nggak ngerti namanya. Iya. Dan buat saya itu biasa. Ya hidup susah, selesai bahasa kita. Iya benar juga. Halo, kembali lagi teman-teman di podcast kita Nilai Kristen. Oke, jadi pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber ya, atau kita sebut teman lah ya. Ya, biar nggak terlalu kaku gitu Pak ya. Yang sungguh luar biasa. Oke Pak, boleh perkenalkan diri dulu? Ya, nama saya Budi Utomo. Ya, saya dari GPIA SMCC. Ya, saya sebagai penatua. Oke. Jadi kita sekarang bersama dengan Pak Budi Utomo. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, Giri boleh pimpin? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kini kami mau podcast konten ini, Tuhan memberkati agar bisa memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati narasumber yang bersama dengan kami. Biarlah urapan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Jadi hari ini kita temanya apa, Pak Produser? Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana respon kita tentang titik terendah dalam hidup. Seperti yang kita tahu anak muda sekarang, Pak, mungkin Bapak sharing kalau lagi dalam titik terendah dalam hidup, kita larinya ke party, seks, hal-hal yang tidak enak. Jadi mungkin Bapak bisa sharing saat titik dalam hidup, mungkin waktu masa muda Bapak, apa yang harus dilakukan, tips-tipsnya Pak? Ya, jadi review sebentar ya. Oke. Bahasa titik terendah ini, titik terendah coba ya. Jadi gitu. Tapi maksudnya gini, bahwa setiap orang itu pasti akan mengalami titik terendah dan mati seperti itu. Bahkan titik terendah itu bisa saja terjadi yang sudah, bahkan mungkin yang akan datang. Akan terjadi. Ya, kalau misalkan saya pribadi, tentunya kalau bicara titik terendah, sebetulnya ada banyak tentunya, tapi ada banyak segmen ya, dalam arti yang titik terendah yang di mana ketika saya baru bertobat, misalkan dalam arti ketika saya baru bertobat itu kondisi keadaan keluarga kami itu sangat, papa saya secara bisnis juga kacau dan semuanya. Apakah itu bisa dinamakan titik terendah? Buat saya bisa juga, tetapi puji Tuhan di saat kondisi-kondisi seperti itu waktu saya bertobat, dalam arti saya tahu saya mesti ngapain kayak gitu kan. Di kondisi-kondisi seperti itu, bahkan kebetulan pertama kali saya bertobat, saya mendapatkan pengajaran yang benar tentang kekristenan, bukan tanda petik yang seperti teologi kemakmuran yang dalam kamu nyaman. Kalau dapatnya itu hancur sudah. Tetapi kalau kita dari awal kita dapatnya tentang pikul salib, sangkal diri, ya itu menjadi hal yang biasa, artinya bisa menderita karena sesuatu hal yang dimana kita bisa benar,
itu anugerah menurut saya gitu kan. Oh, jadi waktu posisi yang tadi titik terendah Bapak itu malah pengajaran tentang kondisi kita yang lagi buruk itu emang dalam tanda kutip ya wajar gitu maksudnya. Yes, ya. Jadi kita tuh bisa lewati dalam arti tanpa ada sebuah keluhan bahwa ini bukan menjadi sesuatu gini. Waduh, ini dalam hal ekonomi, dalam hal seperti apa ya? Ini kalau kita bicara yang pertama ini di situ ya. Jadi kita melihat bahwa wajar dong. Kalau mulai diekspos di Alkitab semuanya, siapa yang nggak menderita sekarang? Bagaimana Paulus dan semuanya menderita. Artinya betul, bahwa kalau menderita seperti ini nggak ada apa-apanya. Oke, dilewati aja. Yang penting kita itu tetap benar gitu loh dalam kehidupan kita, jalanin. Nah, satu. Yang kedua adalah mungkin berbicara tentang masalah gambar diri, ya kan? Nah, kita tuh meletakkan yang benar yang mana? Kalau kita dulu meletakkan gambar diri yang salah bahwa itu prestasi, kekayaan, kita kan jadi orang yang minder ya. Ketemu dengan teman-teman dan semuanya, wah mereka, saya masih ingat waktu saya kuliah itu di kos itu ya, saya teman-teman saya masih ingat. Kenapa? Karena saya tanya, uang saku mereka itu 1 bulan itu pada saat itu ya, sekitar 350.000 dia, dan saya cuma 50.000. Ya, saya 50.000 cuman. Jadi artinya adalah saya mesti siap-siap tiap bulan, saya mesti kehabisan uang. Ya, tapi anehnya di tengah-tengah saya bertobat di situ, saya nggak merasa malu apapun artinya gitu. Saya nggak merasa kecil atau apapun. Yang penting bahkan ketika saya hitung-hitung semuanya dengan uang yang kita kasih persembahan buat gereja, dengan semua pelayanan, dengan uang jajan saya jauh lebih besar saya kasih uang untuk pelayanan daripada jajan, dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Walaupun makan mungkin ya, kalau yang lain misalkan makan apa gitu bisa. Kebetulan tidak lama kemudian adik saya juga kuliah bersama dengan saya, terpaut 1 tahun. Kami kalau makan beli misalkan duk-duk gitu ya, 1 mie, kami pecah jadi 2, kami makan bersama-sama dengan nasi, dan kami nggak malu sama sekali. Ya, puji Tuhan, karena saya sudah dipulihkan bahwa buat saya bahwa ketika orang misalkan datang bahwa dia punya segala-galanya, buat saya pertandingan kita beda kok. Nah, itu kita beda. Itu kuncinya itu. Ya kan, kita nggak perlu. Kalau itu arenamu berbeda. Kalau arenamu di situ, arenaku di sini. Kamu lari maraton, aku renang, nggak bisa disamakan. Kalau kamu keunggulanmu di situ, dia katakan, oh kamu berapa banyak, kamu punya mobil, punya apa? Oh, saya nggak pertandingan di sana. Tapi sorry tak potong. Gimana caranya kita, terutama anak muda ini kadang suka merasakan yang itu tadi. Jadi kayak suka membandingkan diri kan dengan orang lain. Nah, akhirnya merasa bahwa dia sebenarnya di titik terendah padahal sebenarnya belum gitu. Yes. Karena tadi pertandingannya berbeda. Tapi caranya untuk kita bisa realize gitu kalau pertandinganmu ini beda gitu loh. Itu gimana cara lihatnya gitu? Ya, jadi sebetulnya itu dimulai dari pola pikir kita. Sebetulnya pola pikir karena ada di mindset kita. Dan apalagi sebetulnya yang membuat itu kabur itu adalah media sosial. Ya, dimana orang kan nonton, dia nonton itu kan sebetulnya namanya dunia maya, itu kan fake semuanya sebetulnya. Iya. Oke, fake. Itu fake semuanya. Konotasinya ya. Langsung. Orang nggak ngerti kondisi misalkan kayak artis, kelihatan mesra, 3 bulan kemudian cerai tiba-tiba, misalkan gitu kan. Iya. Hamba Tuhan pun begitu. Ada loh hamba Tuhan yang kemana-mana keliling itu bawa fotografer. Dia cari pose yang terindah dan semuanya, begitu orang lihat gitu, wow. Keren, ya kan? Enak. Sekali lagi bahasa mesti ditingkatkan, fake. Konotasinya agak tinggi gitu. Soalnya sekarang media sosial udah jadi kayak satu itu ya Pak, jadi kayak sorotan juga aja buat orang itu gitu. Ya, mau nggak mau, makanya kita ini yang paling teracuni pasti adalah orang-orang seperti itu. Dan saya berjumpa dengan banyak yang tiba-tiba itu membentuk dunia sendiri, yang dia merasa bahwa enak sekali ya dia ya. Kenapa hidupku kok begini? Nah itu ya kan? Itu dia. Kok asik ya? Jadi dia merasa titik terendah mungkin itu pas itu di fase-fase itu Pak. Dia mulai compare. Ya kan? Kenapa dia begitu? Kenapa kok aku begini? Nah itulah titik yang mau nggak mau. Nah sekarang kembali lagi dengan ini mau nggak mau dia harus mencoba mengurangi untuk mungkin scrolling atau apa, nyari cari lihat itu yang pertama kali kalau udah orang terpengaruh, bukan saya melarang itu ya. Sudah buang dulu. Yang kedua adalah mindset kita. Apa sih yang Alkitab katakan misalkan gitu? Apa yang Alkitab katakan? Contoh gereja. Apa sih? Gereja yang berhasil itu yang seperti apa sih? Apakah mega church? Memang ada Alkitab seperti itu. Kalau ada Alkitab mega church berarti Yesus waktu kasih makan 5.000 jadi gereja itu harusnya. Iya kan?
Udah jadi gereja. Iya juga. Yang aneh Yesus gak melakukan itu. Ya berarti kan dia cuman hanya 12 murid. Dia tinggalkan mereka ngumpul dengan 12 murid. Ngumpul dengan 12 murid. Berarti kan dari mana itu munculnya? Yaitu karena muncul isu generasi. Karena kalau generasi baby boomer itu kan kepengennya sesuatu yang besar. Itu akhirnya gitu kan. Nah itu munculnya dari itu. Nah sehingga sebetulnya itu kan Alkitabiah, kembalikan ke Alkitab dan kita mau fair. Memang itu bukan mainstream artinya gitu kan. Kalau kita ngomong bahwa gereja menurut saya yang keren itu bukan berapa besarnya misalkan gitu. Gereja yang keren buat saya pribadi nih adalah gereja yang bukan banyak jemaatnya tetapi banyak melahirkan pemimpin. Saya taruh di otak saya. Gereja yang hebat menurut saya adalah gereja yang misioner. Kamu mau gerejamu gede nggak peduli. Saya mau tanya, kamu udah misi memberkati di mana? Ya kan? Dan misi bukan church planting loh ya, bukan buka cabangnya dia loh ya. Itu poin penting ini. Saya kaget bingung misi mana ada misi membangun cabangnya gerejanya sendiri. Itu misi dari mana itu? Nggak ada misi dari seperti itu. Permisi. Permisi. Itu tugasnya gitu ya. Kalau misi itu gereja lain, misi itu suku yang terhilang, selesai titik. Jadi nggak bisa diperdebatkan apapun maksudnya begitu. Buka cabang itu tugasnya gereja seharusnya. Ya itu bagian dalam bukan misi. Internal Bukan pelayanan misi. Betul. Jadi dari situ definisi kita harus berani mendefinisikan ulang, redefine ulang semuanya. Termasuk bicara pertumbuhan, perkembangan, tentang gereja yang berkualitas. Belajar untuk kita redefine semuanya. Sehingga kalau kita punya definisi sendiri dan kita menang dengan definisi itu, kita sudah berada di arena pertandingan kita sendiri. Sesuai. Oke. Tapi untuk membuat kita stay di tracknya. Jadi kita bicara yang kayak pertandingan tadi Pak ya. Oke, kita sudah tahu nih kita ada di pertandingan kita sendiri. Tapi kan kita sometimes nggak yakin itu, maksudnya nggak yakin tracknya ini bener tracknya kita, itu. Karena bukan mainstream kan. Iya, siapa tahu kan kayak race-nya yang kita lihat pada sosial media atau mana-mana kan kayak teman-teman, ya itu umum lah, namanya usia segini, ya kan kena kayak usia segini harusnya sudah punya ini, bla 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 bla. Tapi kalau kita belum, nah kita ngerasa oke, mungkin kita di tracknya sendiri, tapi bener lah ini ya gitu. Itu gimana itu? Ya betul sekali. Jadi kita akan menghadapi hal-hal seperti itu apapun yang kita percaya karena kalau kita melihat sekeliling kita kok nggak sama kita ya kan? Jadi sebetulnya yang kita lakukan adalah satu begini, percaya ya bahwa apa yang kita yakini ini bukan hanya kita sendiri, walaupun mungkin jarang pasti akan ada teman-teman. Artinya adalah berjejaringlah, carilah teman-teman yang kamu se-value dan itu terjadi kok. Misalkan nih ya, saya percaya bahwa gereja yang besar itu bukannya mega church. Saya ketemu loh, bahkan beberapa teman saya yang gerejanya mega church pun dia tidak mempercayai itu karena mungkin dia terima dari orang tuanya dan dia meyakini ini enggak yang benar, enggak ini kok. Jadi dia bisa berkumpul dengan kita dan ternyata setelah kita ketemu dengan beberapa teman yang value-nya sama, kita sharing, nah itu menguatkan. Kita nggak pernah bisa mempertahankan ini sendiri. Jadi itu prinsipnya. Ya kalau komunitas penting ya. Yes, community, teman-teman rekan itulah yang membuat kita akan tetap bertahan di dalam track kita yang benar. Dan percaya, saya ditemukan banyak orang yang kita kaget, bahkan dia ada di kota yang sangat kecil. Itu carinya gimana? Iya. Membangun itu Nah itu jadi gini ya. Cari orang-orangnya itu. Soalnya seringkali kayak dapatnya itu nggak selalu sama gitu loh Pak. Apalagi kalau anak muda kan kayak filternya itu belum sekedar. Maunya kayak itu kayak heaven aja. Nggak ada yang membangun itu sebenarnya. Tapi harusnya yang ada membangun. Ada tapi nggak sadar aja mungkin. Ya, jadi temukan satu aja dulu. Ayo coba. Itu network itu kan begini kan. Saya ketemu Gary satu. Gary atau Jerry? Gary Pak. Gary ya. Ya, saya ketemu Gary. Ya, begitu ketemu Gary satu aja. Nanti Gary ini akan ketemu orang siapa lagi? Kenalin. Akan ketemu. Karena setiap orang tuh kan otomatis kan satu value, satu frekuensi itu kan ketemu semuanya. Mulai aja satu dan mulai keluar aja. Jangan bingung dengan di dalam kita. Kalau kita di dalam gereja, keluarlah, tengok gereja-gereja yang lain. Ada gereja yang lain, berteman aja. Begitu kita ngobrol, nyambung ya. Keyakinanmu sama ya, kita jadi berteman. Nanti Gary akan kenalkan. Dan itu terbukti yang kami lakukan. Kami punya network sampai hari ini. Antar gereja-gereja yang dulu kami dari youth
sama-sama dan sehari ini mereka sudah jadi leader-leader. Kami masih kadang-kadang yang ngopi bersama-sama. Kami ngobrol. Mereka dari gereja-gereja yang besar tapi mereka meyakini bukan itu. Nah, mereka gitu. Nah, artinya dengan kami begitu diskusi saling mempertajam dan itu menguatkan kembali bahwa kita tetap berada dalam track yang benar. Bahkan kita saling menguatkan, bener loh, kamu melakukan seperti ini walaupun ini nggak populer, karena ini kan nggak populer gitu. Iya. Anak muda itu akan berat kalau nggak populer, Iya. kan? Isu sekarang sih gitu. Iya betul. Sama cuman kalau misalnya kita agak kembali ke tadi yang titik posisi terendah. Manggilnya apa ini Pak Pendeta Budi atau gimana? Terserah mau manggil nama boleh, mau manggil Pak. Janganlah kalau Iya jangan. Iya nggak apa-apa. Ya, Iya. pada posisi titik terendah yang lain. Tadi kan waktu bersama dengan teman-teman di lingkungan gitu ya. Apakah pernah secara personal mungkin dalam lingkungan pekerjaan atau lingkungan pelayanan gitu merasa ada titik terendahnya itu? Iya, oke. Jadi saya tadi sempat review sebentar, flashback. Ya, sekarang itu tadi kan di bidang ekonomi. Kalau sekarang dari sisi spiritual ya. Iya. Jadi terendah gini. Saya melihat begini ya. Sesuatu hal yang paling kita konsentrasi dan itu yang menjadi beban hati dan itu yang menjadi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan itu biasanya akan jadi bumerang kita. Menjadi sebuah titik terendah. Jadi contohnya gini nih, kekuatan kita itu pun akan menjadi kelemahan kita satu hari. Saya beri contoh, jadi gini. Iya. Saya kekuatan saya dalam arti sebetulnya ini bukan bicara kekuatan, tapi saya nggak kepingin semua bergerak dengan cepat, maksudnya begitu. Kalau semua bisa bergerak, saya kepingin semua bergerak dan semuanya cepat. Ya, saya nggak suka sesuatu yang lambat. Itu kelebihan ya. Tapi bisa jadi kelemahan. Kelemahannya apa? Nggak sabar. Nggak sabar. Ya itu pasti. Jadi artinya orang yang sabar, sekarang saya balik lagi ya. Orang yang sabar pasti. Ya kan? Iya, betul. Tapi tahu nggak kelemahannya apa? Nggak gerak-gerak gitu. Nggak gerak-gerak, lambat. Nah, iya kan? Stagnat, Pak. Nah, stuck dan itu kan kekuatan kita itu akan menjadi sekaligus kelemahan kita. Iya. Ya kan? Nah, demikian juga dengan hal-hal yang kita lagi gumulkan dan beban. Kalau saya pribadi, pergumulan saya terbesar adalah Tuhan kasih saya visi untuk melahirkan pemimpin. Makanya semua apapun yang saya selalu leadership. Saya ngobrol dengan teman-teman, saya selalu ngajarin pakailah kacamata leadership. Nah, berarti kalau saya konsentrasi ke leadership, pertanyaan saya, kekecewaan hal yang paling besar di mana? Leadership. Ketika saya melihat ada orang-orang tertentu yang sudah sekian tahun dan tiba-tiba dia gagal mengalami sesuatu hal, otomatis bukan berarti sebetulnya dia gagal tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu kalau satu nggak apa-apa. Kalau sampai 2, 3, 4, 5 di sekeliling kita dan dia tidak paham, itulah titik di mana kalau buat saya nggak ada masalah, yang lain pun nggak ada masalah. Begitu seperti itu karena sukacita kita juga begitu. Kalau ada lihat pemimpin dia berhasil muncul, seneng. Ya, tapi kapan down yang paling terberat? Ya di titik itulah ketika kita melihat ada sesuatu yang gagal dan tiba-tiba ada yang mungkin jatuh ya. Terus itu udah nggak bisa dipungkiri. Itu begitu down itu udah bisa overthinking, kita bisa diam, tapi Tuhan itu bisa apa ya, dia tahu cara membangkitkan kita loh. Contoh nih, saya beberapa kali dibangkitkan tuh gini, di saat down saya melihat semuanya sepertinya gagal, semuanya gagal. Aduh, ngapain selama ini saya melakukan semua pemuridan dan semua investasi dengan anak-anak muda, terus jadinya kok begini, ya kan, frustasi gitu kan. Tiba-tiba bisa HP saya itu ada WA muncul, tring gitu. Ternyata ada anak pemuda yang dulu bersama dengan saya udah 20 tahun nggak ketemu. Dia cuma mau ngomong begini aja di WA. Dia panggil saya, "Ko, thank you ya, sudah meletakkan semua fondasi ketika saya bertobat. Sehingga sampai hari ini saya bisa ada di tempat ini karena dulu fondasi." Gila nggak? Saya pikir gini, hebat ya Tuhan ya. Dengan WA seperti itu. WA satu orang aja ini. Satu orang. Ya WA tiba-tiba celing gitu aja. Tiba-tiba saya bangkit loh. Ya ternyata masih ada ya hal-hal seperti itu yang Tuhan perhitungkan. Dan saya yakin. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong begini? Dia cuma ngomong begini. Gak tahu.
tiba-tiba Tuhan ingatkan aja untuk saya harus WA untuk ceritakan apa yang terjadi dalam hidup saya. Itu adalah hasil investasi. Jadi jelas kan, berarti Tuhan yang tahu. Iya, Jadi saya percaya sekali di titik-titik. Makanya kalau saya mau cerita titik rendah banyak sebetulnya. Ya ini kan bicara tentang spiritual. Bagaimana kalau saya ke gereja dalam arti keuangan semuanya tiba-tiba kurang semuanya dan saya ditunggu. Loh itu berat artinya gitu. Asam lambung naik dan semuanya. Itu berat, Pak. Ya, Kalau asam lambung naik saya dari tahu. Kalau orang mau stres enggak. Tapi kalau asam lambung naik ya stres artinya gitu aja. Tadi jadi kepikir pertanyaan mau nanya. Saya mau cari nih, Pak. Mau cari di mana nih responnya ketika memang setiap orang berbeda itu dia mengalami titik terendah ya berbeda-beda lah. Orang kaya titik terendahnya beda, orang yang sederhana titik terendahnya berbeda, orang broken home titiknya terendahnya berbeda. Tapi saya mau tahu bagaimana ini responnya ketika ada dalam titik terendah. Ya mungkin kita berbicara dalam konteks yang berbeda dulu, Pak. Ya. Oke ya. Jadi kalau kita berada dalam titik terendah ya. Sebetulnya kalau saya ngomong bahasa klasik cari Tuhan udah pasti. Itu kalau kami biasa bilang itu jawaban template. Jawaban template. Ya, cuman begini. Waktu saya di titik terendah seperti itu, bahkan seringkali malah kita itu kadang-kadang bukan mencari Tuhan, tetapi kadang-kadang kita malah bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa kami udah lakukan benih kok seperti ini? Tuding Tuhan malah. Ya kan? Jadi yang kita lakukan sebetulnya, walaupun saya katakan bahwa Tuhan itu bisa punya dengan berbagai macam cara, yang kita lakukan harusnya adalah stop, berhenti menyalahkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa semua yang terjadi Tuhan tuh pasti punya rencana, itu tuh poin gitu. Tetapi yang kita harus lakukan kalau kita sudah tidak berdaya, berdoa pun tidak bisa, ya kan? Sudah kecewa dengan Tuhan, saran saya cuma satu, carilah teman, lingkungan, orang-orang di sekelilingmu, community-mu. Ya, makanya sebetulnya peranan bapak rohani, rekan-rekan komunitas, anak-anak rohani itu menjadi poin penting pemegang kita untuk cepat tidaknya kita bangkit dari titik terendah kita. Kalau kita nggak punya itu, saya percaya kita nggak akan cepat bangkit. Ya, kalau saya misalkan saya punya teman, saya ketemu saya cerita aja. Dan waktu saya cerita ternyata dia cerita, kamu pikir kamu aja yang ngalami gitu? Iya pasti. Itu sederhana kita apa-apa. Dia cuma ngomong, aku juga ngalami yang sama loh. Ternyata kamu ya. Oh berarti bukan aku saja. Oh kita berteman. Oke, sama-sama ngalami. Lalu kita cerita. Kalau kayak gitu ngerasain lebih enak gitu ya. Iya, saya kan selalu begitu. Kita jadi teman kan. Akhirnya servekuensi kan. Iya, kita selalu jadi teman kalau gitu. Kalau susah, kalau bisa ada teman-teman susah, oh ternyata bukan saya aja yang susah. Ya, itu cari teman. Lalu terus kita berpikir juga kalau kita punya orang-orang yang di bawah kita, misalnya kita berpikir gini, kalau aku hancur, bagaimana dengan mereka? Kalau aku nggak bangkit, apa yang terjadi dengan mereka? Jadi kehancuran kita kalau kita udah punya anak-anak rohani, orang yang kita pimpin, bukan kita loh yang hancur. Jadi domino nanti ya. Yes. Sudah ada dalam titik terendah tapi masih mikir yang lain gitu. Ya, jadi kita harus malah mikirnya harus seperti itu. Kalau sampai saya hancur, nggak jadi teladan, hancur semua yang di bawah. Semuanya hancur. Berarti pusatnya harus dari kita dulu ya, Pak? Yes. Tapi kadang tuh ada yang nggak gitu, Pak. Jadi kayak misalnya ada ini saya ketemu sama orang gitu ya, teman. Dia ini kayak dalam tanda kutip kayak kepahitan gitu lah ya sama hal-hal yang berbau gerejawi gitu misalnya. Nah tapi waktu sudah ketemu sama teman tadi yang di komunitasnya, tapi orangnya nggak mau berubah, Pak. Itu gimana ya? Ya orangnya. Ya orangnya. Itu perlu diteliti tuh. Saya kadang tuh cuma mikir gini kayak ya sudahlah saya ngelakuin bagian saya untuk mengingatkan apa gimana, tapi kan itu kembali lagi keputusannya dia. Iya, gitu. Betul. Jadi memang ada orang-orang seperti itu dalam arti udah ketemu, udah dikatain sama, kondisinya juga setiap orang ngalami yang sama, tapi tetap dia mengatakan dia tetap enggak ya. Dalam tanda petik biasanya itu kan dipengaruhi dari latar belakang ya. Iya, betul. Maksudnya gitu kan. Kalau saya lebih suka kalau bicara dari sisi leadership itu setiap orang itu punya dark side, sisi gelap. Itu setuju. Ya. Cuman munculnya beda-beda. Ya, munculnya beda-beda. Alternate version kalau bahasanya. Tapi dark side ini kuncinya cuma satu. Selama dia nggak mau terbuka dan tidak dibereskan, maka akan menjadi dark side selamanya. Jadi cara menghilangkan dark side itu adalah kita harus berani terbuka. Kalau kita ketemu, nah orang-orang yang tadi menolak itu adalah orang-orang yang
tinggal kita menunggu aja bahwa sebetulnya inilah dark side-nya dia yang disebabkan karena yang lalu dan dia tidak pernah mau terbuka bahwa ini kelemahanku. Oh, Ini dia nggak kelemahanku. terima ya. Iya, dia nggak terima itu. Dan Dia- buat saya itu penting kalau kita bicara leadership. Jadi dark side yang terjadi, misalkan kita berjumpa ada pemimpin hebat, tiba-tiba jatuh ya. Apakah itu dark side-nya ketika dia waktu besar? Enggak juga. Itu adalah dark side-nya yang dia bawa sekian lama karena dia nggak pernah nggak dibereskan. Dan itu munculnya kapan? Ya yang paling mengerikan adalah ketika di atas pucuk kepemimpinan dan tidak ada orang yang tolong dia. Kenapa dia hancur lebur di situ? Bersyukur kalau muncul di mana kondisi Masih teman-teman rame-rame. masih ada, masih Saya di atas kan sepi sendiri. Iya, sepi. Iya, namanya puncak sendiri. Iya. Kalau masih di dasar rame. Kayak pucuk Iya. donte gitu. Sudah tinggi, puncak sendiri. Anginnya gede. Wah, paling kerasa. Jatuhnya paling sakit, Pak. Ya betul, itu semua satu paket. Tapi itu bisa terjadi karena dari bawah, dari apa dibawa terus sama dia yang yes, atas. saya mempercaya itu. Saya Oh, mempercaya jadi itu. bukan kayak baru terus Iya, enggak ya? Enggak. Itu semacam kayak orang sakit ya, itu simptom yang muncul. Tapi kalau Tanda-tanda misalkan pusing, gejala ya? pusing itu kan macam-macam. Ah. Tapi kalau itu nggak diobati dengan benar, misalkan ya pusing ya, misalkan, oh dipikir itu masuk angin, oke minum apa? Tol angin. Tol angin, sembuh, nggak Oke. apa-apa. Tapi sebulan kemudian pusing lagi, diminum itu. Padahal tiba-tiba di satu titik, ketika sudah berjalan 5 tahun kemudian, ternyata begitu pusing lagi, udah nggak mempan semuanya. Ternyata begitu dicek semuanya kanker otak misalkan. Nah, itu pertanyaan saya, apakah kanker otak itu muncul di Iya, dia? enggak sih. Enggak. Di saat Dari- itu, iya, karena dari dia nggak awal. sampai ke akarnya yang Nah, makanya penting sekali menurut saya adalah kalau kita belajar ya bersama-sama ketika dengan siapapun, kalau kita ngalami sesuatu kita cari akar, selalu begitu permasalahan. Jangan cuma berhenti orang ini kenapa ya kok jatuh bangun dalam dosa. Bukan jawabannya selalu gini, oh karena gambar dirinya rusak. Kita harus kejar lagi, kenapa gambar dirinya rusak? Itu pertanyaan gitu kan. Nah karena kalau cuma gambar dirinya rusak, oh dikuatkan aja. Ternyata bukan karena gambar diri yang rusak, karena ada rasa tertuduh yang sekian lama, ada pengalaman masa lalunya dia yang tidak pernah dibereskan. Iya, iya, Nah iya, kita iya. tuh harus kejar ke sana. Nah, itu namanya seperti tadi, begitu pusing kalau itu ketemu. Dalam itu ini. Ya kan? Ya. Begitu ketemu diobati, masih stadium mungkin belum sampai masih stadium 1. Selesai dia. Ya, tapi begitu ketahuan udah stadium 4, selesai. Susah. Dalam posisi seperti itu. Jadi saya selalu ngajarin ya untuk anak-anak muda semuanya, karena kadang-kadang kan gampangin ya. Kalau kita ketemu case itu bisa aja daun bukan akar. Makanya pelayanan tuh harus cabut akar bukan babat daun. Oh, Babat daun iya, betul, akan setuju. tumbuh lagi. Setuju, Kalau setuju, cabut setuju. akar selesai. Jadi Iya, kalau iya, kita iya. melayani orang dan dia terus kembali, itu berarti daunnya, bukan akarnya. Ya, jadi kita harus Iya. cari, tuntut terus, kejar terus. Iya, iya, Kenapa? iya. Kamu kenapa? Sampai pada satu titik, ting, ketahuan. Oh, intinya di sini. Nah, baru dilayani di situ. Akar, mencari di Nah akar. ini kayaknya menarik. Tadi kan nyinggung leadership ya Pak ya. Nah saya mau trace back sedikit sama tadi yang sempat disinggung. Gimana dari sisi leadership ya menghandle orang. Contoh tadi kan kelebihannya kan kelebihan Pak Budi kan cepet, orangnya cepet. Nah pasti nih in some case pasti Tuhan tuh pernah ngasih partner yang lambat. Pastilah. Ya, ya. Nah, Itu ngeselin nggak ya, Pak? gimana caranya dari sisi leadership itu menghandle orang yang kayak gini gitu. Ya. Apakah kan kalau kita lihat secara ya fair-fairan aja. Kalau bos kan namanya cari tim yang cocok sama dia, nggak Ya. cocok sih out kick. Nah, tapi kan nggak selamanya bisa kayak gitu. Nah, itu Oke. gimana itu? Ya, jadi yang pertama ya, ini yang sangat membantu buat saya. Iya, iya. Bahwa saya percaya bahwa kita itu tidak pernah bisa, walaupun kita in case kita adalah pemimpin top leader, kita tidak bisa menjalankan semua sendiri. Ya. Ya, setuju. Ya, nggak Ya, bisa. ya, betul, betul. Kalau kamu ingin berjalan cepat, jalanlah sendiri. Kalau kamu ingin berjalan jauh, jalanlah bersama-sama. Iya. Ya kan? Ah, Itu setuju. sudah terkenal sekali. Tapi Iya. poin saya adalah kita harus mulai menyadari bahwa setiap orang itu yang tadi saya katakan bahwa kekuatan akan jadi kelemahan. Bisa saja bahwa kekuatan saya itu menjadi kelemahan buat orang lain, tetapi sebaliknya kelemahan orang itu akan menjadi kekuatan saya. Contoh, saya mau cepat. Setahu saya kalau kita melihat dari jawatan, ya makanya saya selalu melihat kaca dari jawatan itu menarik. Karena Iya. buat saya leadership itu akan banyak dipengaruhi oleh dari jawatan. Ya, kebetulan jawatan saya di Kerasulan, misalkan gitu kan.
Biasanya kalau orang-orang yang masih sabar, lambat dan semuanya gitu adalah gembala. Iya. Nah, kadang Ya. Itu hati papa sekali tuh, Pak. Betul, hati tuh? papa. Ya, betul. Ya, ya, jadi kan gitu kan. Kamu nggak apa-apa. udah, kamu pasti bisa. Iya. Dari dulu kok bisa-bisa terus tapi tidak bisa misalkan gitu. Dan kita kan ngomongnya begitu. Iya, itu Iya. gembala. Nah, tapi dengan orang yang penginjil, yang dalam tanda petik dia bergerak di depan, tapi Iya, iya. dia nggak mau ribet, diajak untuk planning nggak mau planning. Iya, Nah, itu semua kekuatan kelemahan menyatu jadi satu artinya gitu kan. Jadi artinya yes, memang dia punya kelemahan dalam hal kecepatan, ya kan. Makanya tiap-tiap jawatan itu kan berbeda-beda. Maka saya harus memandang bahwa gini, oke, kamu lemah di area ini, berarti apa yang harus saya lakukan? Ya, berarti saya untuk dalam hal kecepatan mungkin saya perlu agak perlambat sedikit, tapi bukan ngikutin dia, bukan. Nah, itu dia. Itu garis bawah ya. Garis bawah itu. Nah, iya. Perlambat tapi nggak Tapi sampai bukan ngikutin level dia, bukan. Tapi kita minta dia Percepat. tarik, percepat. Ah, Ya, itu. nggak seperti jadi Itu. sama-sama kita tuh sebetulnya dia apa ya? Ketemu di tengah gitu. Iya, Ah. sama-sama di stretch. Iya, iya. Orang yang suka cepat jadi lambat tuh stretch. Iya, Iya, susah. Aduh, ya buat saya tantangan terberat adalah sabar. Misalkan bukan yang lain-lainnya. Buat saya paling berat kalau ngomong sabar, tenang. Oh, iya. Sebenarnya kan lagi ngomongin diri sendiri. Iya, ngomong, tenang. Sampai kapan? Nah, kira-kira gitu kan bahasa kita. Iya, iya. Masa mau gini terus? Ya, gitu kan. Nah, tetapi yang di bawah itu mungkin buat dia untuk tenang itu hari-hari biasa. Ya kan? Tapi untuk bergerak cepat itu butuh effort. Ya, kita ngomong sama-sama, ayo kamu percepat. Aku akan turunkan. Karena kita tahu bahwa dalam hal kecepatan mungkin aku lebih cepat. Dalam hal pekerjaan, move, pergerakan aku lebih cepat. Tetapi dalam hal hubungan pasti dia lebih cepat daripada saya. Lebih cepatnya apa ini, Pak? Nah, lebih cepatnya contohnya untuk membangun hubungan satu dengan yang lain. Ya. Dari sisi profil pribadian udah jelas. Kalau orang gembala itu kebanyakan ya IS dan sebagainya. Itu bisa deep sekali dengan orang. Bahkan kalau orang I ketemu dengan orang aja udah langsung bangun hubungan dia. Ketemu nggak kenal. Saya punya orang-orang misalkan orang-orang yang seperti itu ya, misalkan dia Ini sebentar- introvert. itu intim. Oh, intim. Berarti Enggak, biar jelas aja. Oh, iya, iya. Ada macam-macam ya. Kalau kami pakai DISC itu dominan intim status Oh, sama- DSC. Ini MBTI. Iya, soalnya. saya Ya. bayangkan saya MBTI. Ya MBTI kalau yang Pak Yakub Estra kan merah, Yang kuning. Itu juga ungu. ada karakter. Ya itu. Terus kalau anu kolerik, melankolis, iya, iya, flekmatis iya, kayak iya. gitu itu sama. Halo ya. Ya. Kalau saya saya sering kali pakai untuk DISC. Oke, DSC. Oke. Jadi kalau orang intim misalnya Iya. itu berarti apa? Flekmatis atau apa ya? Atau melankolis? Apa nih? Itu. Psikologi. Iya. Orang Paham psikolog mana paham? Orang teologi mana paham? Ya kecepatan dia membangun hubungan itu tak bisa diragukan. Baru ketemu sebentar bisa tek, langsung dia ngobrol. Bisa jadi teman. Network cepat dia Iya. mesti networking. Siapa? Kalau nggak ada I-nya nggak mungkin dia jadi Ada sisi spesialnya mungkin di situ. spesialnya cepat sekali. Tapi buat orang-orang yang sangat tugas dan orang dominan cermat misalkan gitu kayak saya orang dominan misalkan untuk ketemu orang untuk memulai karena saya mikir Males. apa ngomong apa Males. gitu ya. Kalau berhubungan dengan pekerjaan saya bisa ngomong. Iya, Tapi iya. kalau tiba-tiba Personal gitu. Apa yang nggak tahu ya kan kok ya. Udah to the point aja gitu ya. Iya itu the point kalau ada. Kalau nggak ada ya. Ya buat saya gini, saya nggak apa-apa duduk. Misalkan saya di pesawat gini duduk dengan orang yang nggak kenal, saya bisa diam dalam waktu 4 jam dan jangan ngomong. Kalau orang itu mau, gimana kabarnya Pak, dari mana Pak? Gitu kan. Buat Iya, saya betul. nggak perlu, Iya, betul ya, juga. saya diam aja. Ya seperti nggak kenal aja, seperti nggak ada aja, sudah tenang aja. Nah itu kecepatan yang berbeda. Kemudian kesabaran dalam hal dia menjumpai yang tadi misalnya ada orang yang bermasalah berulang kali dan semuanya, yang kita mikir bahwa eksekusinya gampang, tendang aja sudah tinggal. Iya. Ya, tapi sometimes kita perlu sadar bahwa itu bukan solusi. Buat kita solusi, karena itu sering kali terjadi di tempat kami. Saya adalah orang yang nggak sabar, yang selalu kalau saya menjumpai saya ngomong gini, sudah kalau nggak bisa tinggal. Nah, Saya ngomong gitu kan, tinggal. kayak langsung relate ya. Tinggal. Singkat banget Pak. Ya, kenapa? Karena buat saya gini, nggak bisa. Nah, tiba-tiba ada yang gembala yang mikir gini, saya nggak setuju. Dia begitu. Loh, kenapa nggak setuju? Beri dia kesempatan. Terus maksudnya? Sudah, dia panggil saya, kok beri, diem dulu, serahkan ke kami. Terus saya ngomong, oh oke, kamu jalankan. Dan ternyata berhasil dia. Dia berhasil. Dan dari situ saya lihat,
oh berarti saya salah. Jadi tidak selalu bahwa keputusan kita selalu benar. Nah, kasus yang tadi itu di poin mana menyadari kalau gak apa-apa wes. Itunya loh. Ya, saya ngomong gini. Oke, saya serahkan kamu minta waktu berapa lama untuk tangani ini. Jika tidak bisa, pakai cara saya. Nah, saya udah kayak gitu. Pakai cara saya. Tinggalkan. Ada itunya. Iya. Saya Kayak ngomong. jaminannya itu. Iya, kalau enggak nanti ngelinding. Iya, Saya itu selalu maksudnya. begitu. Selesaikan dengan caramu. Saya kasih waktu selama berapa, seminggu. Kalau nggak Seminggu tidak bisa pakai cara saya. Dan mereka biasanya deal sama saya gitu. Oke, kalau kami gagal, saya serahkan. Oke, deal. Dan ternyata nggak sampai seminggu beres. Berhasil. Ya itu membuka mata. Tapi juga apakah ada yang gagal? Ya ada yang gagal. Akhirnya tetap dengan cara saya. Artinya bahwa saya ingin menekankan bahwa karena kita berhadapan dengan manusia bukan robot. Iya. Yang tiap-tiap orang itu hubungan itu adalah art, seni yang tidak bisa kita formulakan dengan orang apapun. Makanya kalau kita berhubungan dengan manusia nggak bisa diformulakan. Saya selesaikan dengan cara A, dengan si A bisa, tapi dengan si B nggak bisa A. Ya, jadi mungkin perlu seperti kita tinggal, wah ada gitu, tinggal, oh ya udah tinggal, begitu ditinggal satu hari kepahitan ya. Nah, iya itu. Terus kembali lagi satu hari, kembali lagi, iya kembali dan dalam kondisi lebih jauh lebih baik. Oh, tak kira lebih buruk. Biasanya kan gitu kan kalau sekalinya ditinggal apa kepahitan dia nyimpen, gitu balik Ya, tapi bisa, Iya kan? Salah sasaran. Bisa juga lebih buruk bisa. Iya. Tapi kasus saya waktu itu lebih baik ya, jauh lebih baik dan saya kaget. Ya apakah karena kita? Enggak juga. Kita harus belajar. percaya itu faktornya Tuhan juga. Tuhan bagaimana berurusan dengan pribadi dia. Makanya saya seringkali kalau saya berhubungan dengan namanya manusia dan orang-orang, itu kadang-kadang kita memang membutuhkan Tuhan benar-benar, kita nggak ngerti loh dengan cara. Saya pengalaman melayani Tuhan lebih dari 30 tahun kan. Saya bertobat usia 21, sekarang saya 54. Hah? Nggak kelihatan 54. ya Pak. Wah, kalau ini fun fact nggak kelihatan sih Pak. Ya, saya kira masih 40-an. Enggak suka. Saya kira 40-an Pak Mas Yan. Ya, jadi berarti itu saya udah melayani Tuhan hampir 30 sekian tahun. Iya. Jadi saya menjumpai bahwa ada satu formula yang kita lakukan belum tentu cocok dengan semua orang. Sehingga kalau kita melihat ini dengan cara begini bisa, dengan yang lain tidak bisa lagi. Itu yang membuat kita terus bergantung sama Tuhan kan. Ini dengan cara seperti apa dan kita mulai kenalin dan sebagainya. Nah itu kita makanya butuh orang-orang yang berbeda-beda tadi. Secara tim berbeda-beda. Jadi masa untuk handle orang tuh nggak bisa based on experience juga nggak bisa? Nggak bisa. Karena kan kecuali yang kita hadapi orang-orang yang sama terus. Oh iya kan? betul juga. Iya dong. Iya, Kalau saya bertemu dengan ruangan ini berlima ini terus, ya kalau saya nangani saya udah nggak bisa experience atau apapun, udah karena tahu saya udah tahu. Iya. Pasti benar. Tapi kalau saya bergeraknya dengan orang-orang yang berbeda-beda nggak bisa, karena saya perlu kenali satu-satu. Oke, satu. Yang kedua, karena setiap orang itu kan berubah juga. Betul. Nah, ya kan. Jadi misalkan satu orang, Gary hari ini, mungkin 5 tahun lagi ketika saya ketemu udah nggak sama seperti Gary sekarang. Saya nggak bisa tangani waktu sekarang. Karena satu, mungkin dia sudah banyak berubah, bertambah dewasa, punya banyak pengalaman. Nah, kadang-kadang bisa saja formula yang saya lakukan dulu dengan sekarang berbeda. Nah, makanya manusia itu kan terus berubah. Nah, kalau kita, ya makanya ini jadi kelemahan kita. Kalau kita pakai formula, biasanya kita itu tidak mengandalkan Tuhan lagi. Iya. Manusia kan di situ. Iya. Ya namanya formula. Ya ngerasa sudah selesai, wah aku bisa nih ya. Aku gitu. bisa dengan cara ini berhasil kok. Dia lupa nggak tanya Tuhan lagi kan. Nah, Tuhan ini orang ini mesti diapain lagi. Ya, harusnya kan begitu. Iya. Kayaknya Tuhan ini saya nggak ngerti. Kita pakai kok nggak masuk lagi. Tuhan ini mesti pakai cara apa? Tuhan tuh bisa dengan cara mungkin bukan dengan kita, ya kan? Mungkin bisa dengan yang lain. Ya udah. Yang penting kan hasil akhirnya gitu. Oke, mau tanya, kalau misalnya kita di posisi yang betul-betul kayak lagi down lah ya, secara pribadi, encouragement ke diri sendiri yang paling ampuh kalau buat pribadi Budi itu apa ya? Ya, buat saya kalau saya dalam keadaan betul-betul down, betul-betul yang pertama buat saya adalah biasanya saya tidak kepengen ngapa-ngapain, hanya khusus diem ya.
Tapi Satu dua penyembahan atau gimana Pak? bisa. Nggak bisa. Cara orang kan berbeda-beda masalahnya. Iya, maksudnya untuk personal lah. Kalau buat saya malah harusnya saya melakukan sesuatu. Saya tipe orang yang bukan terus. Jadi menurut saya sesuatu yang paling berat itu kalau ketika saya suruh diam. Ya, gitu aja. Suruh diam. Padahal Alkitab ngomongnya harusnya diam. Diam dan tenang. Iya, diam dan tenang. Supaya kita dapat berdoa. Iya, dapat berdoa. Ya, supaya kamu bisa kuat. Ya. Tapi musuh terbesar saya adalah diam dan tenang. Begitu diam gitu. Aduh, bingung gitu. Tapi itu pertempuran. Tapi kalau sudah dalam keadaan down, mau apa lagi? Ya kan? Berarti kalau sudah tidak menjadi diri saya sendiri, sudah dalam keadaan diam dan saya tidak mau lakukan apapun, itu berarti titik yang paling parah dalam hidup saya. Karena sebetulnya saya bukan orang seperti itu. Encouragement-nya Yang harus saya lakukan adalah, yang pertama adalah sekali lagi kita mencoba untuk kembali flashback kalau saya. Oke, Apa flashback. saja yang Tuhan sudah kerjakan sampai hari ini, artinya gitu. Saya mencoba, karena buat saya sebetulnya overthinking itu bukan miliknya orang yang cermat, yang logik, enggak selalu. Ternyata overthinking itu bisa menghantui semua orang. Enggak peduli orang yang tidak pernah mikir, misalkan gitu. Ya, kalau kita ngomong gitu, ngomong aja enggak mikir, misalkan gitu. Ini ternyata tetap dia punya musuh yang namanya overthinking. Nah, itu saya harus patahkan semua overthinking saya. Ini harus matahkan lewat. Nah, dari situ saya ketika sudah mulai menyadari, baru saya mesti butuh firman. Saya harus ngomong firman. Firman ini harus saya perkatakan bagaimana caranya. Saya harus perkatakan sambil saya berjalan, sambil saya flashback melihat apa yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga adalah saya cari teman, selalu begitu. Saya cari butuh orang untuk cerita. Ya, saya butuh untuk ungkapkan sesuatu. Nah, tapi setiap orang itu beda-beda. Ada orang yang hanya diam, istirahat, dan dia cuma baca buku. Itu menjadi tempat untuk dia bangkit. Ya, ada orang lagi yang perlu misalkan butuh data yang dia pengen lihat, misalkan dia pertempuran dengan otaknya dia, lalu dia butuh penelitian, ternyata begini, ternyata baru dia bisa bangkit gitu. Nah, kalau saya belajar untuk mencari firman dan untuk mematahkan, memperkatakan itu enggak sesimpel itu artinya gitu. Emang. Nah, bisa lagi kalau saya lakukan adalah karena suka gerak ya. Kan saya suka olahraga. Ya, saya olahraga misalkan gitu. Saya cari sesuatu untuk olahraga itu untuk melepaskan stres dan semuanya itu. Enggak kebawa kepikiran itu, Pak. Olahraga kebawa enggak? Nah, biasanya kalau udah mulai olahraga, mulai intens, biasanya mulai hilang. Tapi setelah olahraga Balik lagi. Iya, balik lagi. Balik lagi. Jadi setahu saya kalau waktu olahraga itu enggak mungkin. Kalau dia dalam keadaan benar-benar olahraga, apalagi olahraga yang kita suka, misalkan begitu kan. Yang kita suka berarti kan itu kan banyak tuh, heart rate naik, semuanya kecapean itu kan hilang. Ya kan kembali lagi begitu kita diam lagi misalkan gitu. Sambil itu artinya itu mengulur waktu ya, sambil kita mencari akarnya di mana sih sebetulnya. Balik lagi ke akar gitu. Iya, balik lagi. Ya, at least kan masalah balik dalam kondisi badan fit kan gitu. Ya, lumayan. Kita masih bisa lebih badan lebih fit. Karena kan menyita energi loh. Dari otak itu menyita energi kita. Sama mungkin kalau anak muda tadi Bapak ada sebut dari lihat sisi baiknya gitu ya. Soalnya kalau sekarang anak muda ya, saya kan juga lagi di usia-usia. Biasanya kan kalau anak muda ngomongnya kayak quarter life crisis atau apapun itu lah, Pak. Nah itu emang benar sih, maksudnya kita tuh harus lihat sisi baiknya. Ya betul kayak tadi yang dibilangin, kalau misalnya ada kelebihan jadi kekurangan. Nah kalau misalnya kita lihat sesuatu itu cuma dari sisi jeleknya ya nggak bisa. Ternyata emang Tuhan itu sudah sudah melakukan hal-hal baik juga kepada kita, jadi nggak boleh nyalain Tuhan gitulah ya Pak kasarannya. Ya, nah ini menarik sekali, ada kata quarter life crisis. Ada sebetulnya bukan quarter life tapi ada half life crisis. Ada sandwich generation. Ini kan kapan munculnya? Betul. Ini kan munculnya ketika pandemi 2 tahun itu karena istilah-istilah psikologi ini dimunculkan. Ya, termasuk kata healing. Ya kan? Healing bagi orang stres. Sakit gitu kan. Ya kan menurut saya baru kali ini orang sakit jiwa mengklaim dengan bangga. Itu dengan bangga, ya kan? Iya, munculnya banyak setelah mau healing. Disitulah media sosial berperan dan para psikolog ini memunculkan statement, ya kan? Dan buat saya healing, saya mau healing dulu. Saya, kamu sakit apa? Begitu kan? Iya. Orang gila healing. Sakit apa? Kamu flu? Sakit kepala? Enggak.
Sakit apa? Jiwa kan sebetulnya. Iya. Loh, baru kali ini orang tuh sakit jiwa langganan setiap minggu misalnya. Karena setiap minggu mau healing kayak gitu kan. Hari Minggu biasanya, Pak. Iya kan. Makanya muncul istilah orang hari Minggu kok pergi-pergi tidak mau ke gereja itu domba yang healing. Healing terus. Domba yang healing, ya kan? Ya, tapi saya ngomong ini baru kali ini orang sakit jiwa dengan bangga mendeklarasikan. Iya. Bahwa dia sakit jiwa terus. Iya. Ya, tapi percaya atau tidak, karena munculnya quarter life crisis, half life crisis, sandwich generation, itu juga dialami generasi yang Atas. tapi karena itu tidak diungkapkan, itu tidak jadi masalah gini. Nggak jadi excuse. Belum ada sebutannya aja gitu. Karena tidak diungkapkan Nggak itu. tahu. Iya. Memangnya kita ini usia kita ini dari 0 10 langsung 50. Nah, itu kan. Iya. Kita kan juga ngalami yang namanya Iya, quarter life crisis 25 tahun masa di mana. Iya Kita juga juga ya. ngalami. Iya juga Tapi karena dulu kita tidak tahu apa-apa bahwa itu adalah natural kita lewati. Aman, kita tidak lewatin aja permasalahkan. gitu. Terlalu alay ya Pak sekarang. Karena itu maka dia excuse gitu kan. Oh, saya ini quarter life crisis. Alay Tolong kekinian. dimaklumi. Saya ini sandwich generation loh. Di mana orang tua saya menuntut ini dan semua menuntut. Saya pikir memangnya kamu doang. Aku juga ngalami dulu, cuma aku nggak ngerti namanya. Iya. Dan buat saya itu biasa. Oh, iya. Ya hidup susah selesai bahasa kita. Iya benar juga. Dan Iya, susah iya. itu semua orang alami. Iya, Dan iya. disitulah excuse muncul. Dan ini kalau kita bertempur dengan generasi sekarang itu karena banyak generasi sekarang yang dimakan oleh sebuah definisi-definisi yang memerangkap otaknya mereka dan mereka merasakan bahwa ya hidup itu adalah seperti ini yang Iya, saya harus iya. lewati. Padahal dulu nggak ada excuse apapun. Oke, wow. Berarti kalau generasi kita alay. kalau Alay konklusinya sih kekinian, gitu alay ya. Maksudnya, kekinian. harusnya hadapin aja loh. Dulu juga pernah ada ngadapin, nggak ada yang berubah. Iya. Maksudnya zaman berubah tapi masalah tetap sama kok, Iya. kayak gitu kan, yang dilewatin tetap sama kan gitu. Harusnya sama. Sebenarnya itu definisi-definisi istilah-istilah baru ini yang bikin anak-anak muda itu semakin apa ya? Kayak dia kelihatan healing gitu. Iya. Akhirnya dipakai. Iya. Tapi dia nggak tahu apa yang sebenarnya dia itu maknanya bersenang-senang itu. jadi kata healing. Loh, Iya. sebetulnya itu kan dua hal yang berbeda. Iya. Iyalah. Healing itu dari sakit loh. Bersenang-senang ya kamu bersenang-senang. Iya. Refreshing. Refreshing, iya. Pakai refresh. Pakai kan itu kan lebih baik tuh. Ayo kita refreshing Ya, gitu. iya. Kenapa dia lebih suka kata healing? Mereka lebih apa? FOMO kali ya. Ya, FOMO, betul. FOMO. Targetnya kan di situ. Iya, tren. Ya FOMO. Jadi karena hal-hal seperti itu, maka mereka kejar bahwa itu keren bahasa-bahasa itu. Tapi dia nggak sadar bahwa itu mempengaruhi kan. Iya. Artinya kalau dia ngalami sesuatu seperti itu minta di excuse semuanya. Tolong ya, saya lagi ngalami masa seperti ini dan tolong saya jangan diganggu dan ya kan? Enak. Dan dimaklumi ya kan ketika saya melakukan kesalahan-kesalahan ini quarter life crisisku loh. Jadi, terimaan. Saya ini sandwich generation. Saya ini menanggung banyak beban atas bawah dan semuanya dan tolong dimaklumi kalau saya salah ya memang ini bayangkan hidup saya begitu susah. Lalu terus kita ngomong namanya kamu aja yang susah. Iya, kita dulu juga sama gitu. Sama dulu artinya gitu. Jadi Iya, itu istilah-istilah itu cukup mengerikan sebetulnya. Oke Pak, kalau gitu gimana Pak? Mungkin ini last ya kan Iya. karena durasi. Mungkin nanti ada part 2 ya kalau menarik gitu ya. Gimana tipsnya Pak? Tipsnya buat anak-anak yang mau dimengerti tadi itu loh Pak. Anak-anak yang mau dimengerti ini gimana Pak? Wah, ini Untuk menjalani. Soalnya kita termasuk. Saya tidak mengklaim diri saya seperti itu. Cuma untuk generasi sekarang itu kan banyak kayak gitu Pak. Tips untuk menjalani apa ya masalah atau hari-harinya itu gimana Pak? Iya. Sebetulnya banyak ya yang kita PR yang kita lakukan. Iya, Contoh-contoh gini iya. aja. Iya. Sebetulnya kadang-kadang gereja pun juga tanpa sadar lagu puji-pujian. Sometimes kalau di tempat saya pilih-pilih, saya nggak mau semua lagu pujian dinaikkan. Iya kan? Lagu pujian itu nggak semua mengagungkan Tuhan kok. Ada yang lagu melo mengasihani diri sendiri. Iya kan? Iya betul. Ya saya nggak berani katakan itu. Iya. Padahal saya mau nanya dari lagunya yang mana Pak gitu. Nanti setelah saya kasih tahu. Dan bahkan ada banyak lagu yang salah loh menurut saya. Salah kata-katanya nggak alkitabiah. Tapi itu dipakai misalnya gitu. Nah itu karena itu kan penting ketika dia menyanyikan pasti dia suka lagu itu ketika dia dalam keadaan ini lagu yang melo perlu dikasihani dan semua itu perubahan yang gereja tugas gereja. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Ya kita harus menanamkan contoh nih misalkan ya para pria-pria aja nggak menjadi seperti pria loh kalau saya lihat
misalnya gitu. Kenapa? Ya kayak gitu. Karena mungkin ini media kembali kalau saya cerita ya. Bayangan mereka, saya tanya misalnya laki-laki, menurutmu laki-laki yang keren itu yang mana sih? Oh, laki-laki yang keren itu yang pakaiannya keren, ya kan? Punya perusahaan sendiri, punya mobil banyak. Kenapa? Drakor. Ya kan? Dia mana drakor? Iya, Gak salah ya, gak salah ya, iya juga ya. Cewek juga gitu, pengen cowok kayak baik cowok di drakor. Iya, drakor. Padahal kan itu hanya per part, bukan berarti. Suka yang romantisnya seperti apa? Itu kan didesain semuanya seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi makanya nggak heran sekarang itu skincare itu laku rebutan antara Oh, gak main-main. Udah bukan jadi cewek doang. Iya, Salah Nah, satu itu kan alasannya tuh. drive mereka dari Iya, apa iya, yang iya. dia contoh, yang dia lihat, semuanya menjadi sebuah image di dalam otak mereka, lalu dia mau jadi seperti itu. Maka bayangan cowok yang dalam tanda petik, kalau dulu saya nih ya, saya bayangan cowok misalkan satu artis Korea keren pakai mobil dengan seseorang yang dalam tanda petik mereka misalkan kayak tentara, dalam arti dia terluka-luka tapi dia tetap berdiri. Buat saya ini pria yang ini kalau menurut saya. Tapi sekarang udah bergeser semuanya dan saya ngomong dan akhirnya nggak mau susah, oke? Karena enak semuanya. Iya, Apalagi betul. sinetron Indonesia kan juga begitu kan. Hidupnya enak, kerjanya nggak jelas, loh gitu kan? Pokoknya pulang berangkat, pokoknya kaya. Iya, Nggak pernah betul. ditunjukkan tuh bagaimana kerja untuk dia sampai di posisi Iya, itu. Iya, Bagaimana betul, harus tidak betul. tidur, itu tidak pernah diekspos. Iya, betul. Jadi betul. kesulitan demi kesulitan tidak pernah diekspos. Jadi kalau tipsnya bagaimana? Mulai kembalikan semua berita kita. Gereja punya tanggung jawab. Berita apa? Mulai berita salib dikembalikan. Berita penderitaan dikembalikan. Pertanyaan saya simpel kok. Memang salah apa dengan penderitaan? Paulus berkata gini, aku bermegah dalam kesengsaraanku. Karena dari kesengsaraan maka akan muncul yang namanya ketekunan. Dari ketekunan maka akan muncul tahan uji. Dari tahan uji baru muncul pengharapan. Iya. Jelas toh? Betul. Berarti pengharapan baru muncul setelah penderitaan loh. Iya. Nah sementara penderitaan ditolak. Gimana bisa ada pengharapan? Nah, kalau orang menolak penderitaan, ya jelas dia tidak tahan dengan semua apa yang ada. Nah, kebetulan saya ini seorang karateka. Ya, saya dari awal. Jauh-jauh kayaknya. Awas. Bisa bahaya saya, Pak. Awas. Ya, jadi artinya saya dibentuk dan semua dididik dengan yang namanya seorang karateka, seorang atlet yang dalam tanda petik saya harus berlatih, ya kan? Saya nggak boleh kalau lagi komite di fight mengatakan sakit, saya nggak boleh, ya kan? Dan itu membentuk mental saya bahwa saya katakan bahwa ternyata menderita itu baik, sehingga itu terkonfirmasi ketika saya dengar berita salib. Penderitaan buat saya itu keren. Ya. Padahal kalau kita ngomong disiplin itu kamu seni menjatuhkan rasa sakit, disiplin itu sebetulnya. Iya, Ya betul. kan? Seni menjatuhkan rasa sakit. Jadi artinya kalau orang nggak mau sakit nggak bisa disiplin mas hidupnya. Saya bisa ceritakan semua kalau kita tarik semuanya. Jelas berita itu yang harus diubah dari awal. Sehingga, nah apalagi nih, ini selain gereja ya, orang tua. Kita tuh gini ya orang tua. Karena kita dulu menderita, ya kan? Betul Ya kan? Karena sekali. saya menderita Tahu ketika saya arahnya kemana punya ini. anak, Nggak mau saya menderita. nggak mau menderita anak saya, Iya. gitu kan? Iya. Nah akhirnya, nah ini produk semua yang terjadi begini. Generasi itu dibentuk oleh satu, memang usia zaman, tapi juga proses dan lingkungan. Itu tiga poin ini membentuk generasi. Nah proses itu adalah kita yang ngalamin. Karena terjadi seperti itu maka generasi sekarang berubah semua. Kan itu bentuk kasih sayang loh. Nggak usah menderita seperti papa mama nanti. Tapi dia nggak ngalami semua seperti itu, nggak terbentuk. Nggak bisa jadi kayak papa. Nggak bisa disiplin. Jadilah seperti itu. Jadi kita yang menurut saya yang perlu dirubah banyak adalah mindset. Kedua adalah bagaimana kita tuh ngomong terus membetulkan semua yang salah. Kalau itu nggak dibetulkan, nggak bisa kita merubah semuanya, nggak bisa. Oke. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Thank you, Ya, thank you. Pak Pendeta Budi ya, gitu ya. Harus agak Sama-sama. lengkap. Ini perlu direnungkan ini Iya, ini perkataan pembicaraan yang, ya betul banyak. Menarik sekali. Iya, isi semua ya kalau bisa bilang isi semua, sungguh-sungguh luar biasa. Sebenarnya ini Kita di otak semua, masih ada pertanyaan. iya, kita semua Nanti diberkati. kita lanjutkan. Iya. Nah, boleh, ya Pak. karena terhalang durasi, jadi kita akan close
podcast kita yang hari ini. Nanti kalau misalnya rame atau apa, kita bisa jadwal ulang untuk take lagi Silakan. dengan Pastor Budi ya. Silakan. Oke, teman-teman semua, jika kalian suka dengan isi podcast ini, silakan komen, silakan like, jangan lupa untuk subscribe juga ke Nilai Kristen, dan juga see you ke next podcast yang berikutnya. Bye bye. Bye.